Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Keluarga Pak Sumadi dan Bu Neneng hidupnya sangat pas-pasan. Mereka setiap harinya harus mencari hutang ke sana kemari karena uang yang dihasilkan dari bekerja tidak dapat mencukupi kebutuhan. Pertengkaran antara Pak Sumadi dan Bu Neneng pun tidak dapat terhindarkan karena mereka selalu membahas masalah ekonomi yang serba kekurangan. Apalagi yang membuat mereka bertengkar, yakni tentang kedua anaknya yang selalu meminta untuk dibelikan sepeda atau bahkan untuk bayar uang sekolah. Bu Neneng dan Pak Sumadi memiliki dua orang anak. Anak yang pertama bernama Rena. Dia masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Sementara yang bungsu duduk di kelas 4 sekolah dasar. Namanya Gopur. Keluarga mereka sangat sederhana dan tinggal pun di rumah yang seadanya yang terbuat dari gubuk bambu. Setiap harinya, Pak Sumadi bekerja sebagai tukang ojek dengan menggunakan motor bututnya. Sementara Bu Neneng untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya meski tidak tercukupi. Dia bekerja sebagai buruh tani di sawah milik juragan yang ada di desanya. Pagi itu, mereka sedang sarapan bersama, menyantap singkong rebus yang diambil di kebun belakang rumah mereka. Suasana hening karena semua sedang sibuk mengunyah singkong rebus itu. Namun di sela keheningan itu, tiba-tiba saja Rena memecahkan suasana hening tersebut. "Pak, Bu." "Iya, ada apa, Ren?" tanya Bu Neneng. "Kemarin Bu Guru sudah menagih uang SPP, Bu. Punya aku sudah nunggak 3 bulan, belum dibayar. Kalau nanti aku belum bayar juga, katanya nanti aku tidak bisa ikut ujian sekolah." Seketika Bu Neneng dan Pak Sumadi saling berpandangan sejenak. Iya, kamu sabar ya, Ren. Nanti Bapak akan cari uang dan kumpulin buat bayar SPP sekolah kamu. Tapi kapan, Pak? Aku malu sama teman-teman. Iya, nanti. Udah, sana kamu berangkat sekolah, nanti terlambat, timpal Bu Neneng. Iya, Bu. Segera Rena beranjak memakai sepatu dan saat dia sedang memakai sepatu, Gopur sedang melanjutkan makan singkong rebusnya. Dia juga nyeletuk kepada kedua orang tuanya. "Bu, aku gak mau berangkat sekolah ah." "Loh, kenapa, Pur?" "Aku males, Bu, capek jalan kaki terus ke sekolah." "Gak apa-apa, kan biar sehat, Nak, sekalian olahraga." "Beliin sepeda buat aku ya, Pak." Seketika Pak Sumadi menarik napasnya dalam-dalam karena dia merasa tidak bisa membelikan apa yang diminta anak-anaknya. Dia hanya bisa mencari alasan. "Iya, Pur, sabar ya. Nanti pasti akan Bapak beliin kok. Sekarang kamu berangkat sekolah dulu ya, biar jadi anak yang pintar." "Beneran ya, Pak?" "Iya, Nak." Setelah kedua anaknya berangkat ke sekolah, pertengkaran pun terjadi antara Bu Neneng dan Pak Sumadi. Mereka beradu mulut membahas masalah ekonomi keluarganya. "Tuh kan, Pak, anak-anak minta ini itu. Bapak itu gimana? Dari dulu selalu membuat susah saja." "Astagfirullah, Bu, sabar. Bapak juga sedang usaha, tapi hasilnya saja yang belum ada. Sabar toh, Bu." "Alah, sabar-sabar terus, Pak. Ibu capek. Kasihan anak-anak, Pak." "Bapak cari kerjaan lain kek, tambahan apa gitu. Jangan ngandelin ojek aja, yang gak nentu penghasilannya. Kadang juga seharian ngojek malah gak dapat apa-apa." "Ibu jangan nyalakan Bapak aja. Ibu juga harus bantu Bapak dong." "Bantu apa, Pak? Ibu juga sudah bekerja bertani di sawah, tapi hasilnya tetap juga kurang. Malah banyak ngutang di warung." "Lah terus Bapak harus gimana toh, Bu?" "Tahulah, Pak. Bapak pikir aja sendiri." Saat itu Pak Sumadi yang sudah pusing bertengkar dengan istrinya langsung beranjak pergi begitu saja meninggalkan Bu Neneng. "Udahlah, Papa mau berangkat ngojek dulu." Segera Pak Sumadi pergi ke depan halaman rumahnya dan menghidupkan motornya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, dia pun langsung pergi ngojek ke pangkalan yang ada di jalan utama perbatasan desanya.
Sesampainya di pangkalan, tergambar raut wajah Pak Sumadi terlihat tidak bersemangat, membuat teman-teman di pangkalan ojek menegur dirinya. "Pak Sumadi, kenapa baru datang wajahnya sudah suram banget?" "Gak apa-apa kok Pak," jawab Pak Sumadi. "Ah, yang bener Pak, wajahnya tertekuk gitu loh." "Gak apa-apa." Sesaat kemudian ada beberapa penumpang dan teman-teman di pangkalan ojeknya sudah pergi membawa penumpang itu. Sementara Pak Sumadi masih duduk di pangkalan karena belum dapat penumpang sama sekali. Sampai siang hari Pak Sumadi masih tetap duduk di pangkalan ojek. Sinar terik matahari membuat hawa terasa gerah. "Duh, kok gak ada penumpang ya? Yang lain juga belum pada kembali. Apa jauh yang ojeknya?" Karena lelah dan ngantuk menunggu penumpang yang datang, Pak Sumadi pun akhirnya memutuskan untuk tidur di situ. Pak, bangun Pak, saya mau ngojek." Tiba-tiba dia dibangunkan oleh penumpang. Pak Sumadi pun akhirnya bangun dan langsung mengantarkan penumpang itu. Sementara di sisi lain, Bu Neneng pergi ke warung untuk berutang beras karena beras di rumahnya sudah habis dan tidak punya uang lagi. "Bu, maaf, saya mau utang beras lagi." "Bu Neneng ini gimana sih? Utang beras yang kemarin-kemarin aja belum dibayar, malah mau utang lagi." "Iya Bu, nanti saya pasti akan bayar semua utangnya kok." "Beneran lo ya Bu?" "Iya Bu." Akhirnya waktu itu Bu Neneng pun diperbolehkan untuk mengutang beras lagi, padahal utangnya sudah numpuk di sana. Singkat cerita, sore harinya Pak Sumadi pulang ke rumah karena sudah tidak ada penumpang lagi. Sesampainya di rumah, pertengkaran terjadi kembali karena Pak Sumadi hanya membawa uang 20.000 saja. "Gimana Pak? Mana uang pendapatan hari ini?" "Ini Bu." "Cuma 20.000 Pak," ucapnya geram. "Iya Bu, hari ini sepi penumpang. Bapak cuma dapat 1 penumpang aja." "Kalau gini terus gimana mau bayar SPP sama beli sepeda buat gopur Pak?" celetuk Bu Neneng. "Sabar Bu." "Makan tuh sabar Pak. Dari dulu suruh sabar mulu. Ibu muak tahu dengernya." "Ibu juga malu Pak. Setiap hari harus ngutang terus di warungnya Bu Sari." "Bapak mau mandi dulu lah Bu, capek," elak Pak Sumadi tanpa menjawab ucapan dari istrinya. "Halah, capek ngapain sih? Ngojek aja cuma dapat 1 penumpang aja bilangnya capek." "Ya tetep toh Bu, capek. Kenapa sih Bapak di 1 pangkalan aja gak keliling gitu kemana kek?" "Susah Bu, motor Bapak juga kan butut. Kebanyakan penumpang itu pilih-pilih motornya yang ditumpangi yang nyaman. Makanya Bapak beli motor Pak." "Boro-boro buat beli motor Bu, buat makan aja masih susah kok." Setelahnya Pak Sumadi beranjak meninggalkan Bu Neneng untuk segera mandi. Malam harinya, Pak Sumadi yang sudah lapar ingin segera makan. Ketika membuka tudung saji, ternyata tidak ada lauk sama sekali, hanya ada nasi putih. "Bu, kok gak ada lauk?" teriak Pak Sumadi. Namun Bu Neneng tidak menyaut ucapan dari Pak Sumadi. Saat dihampiri, Bu Neneng hanya terdiam saja tidak menjawab ucapan Pak Sumadi. "Bu, kalau ditanya itu Boyo dijawab." "Apa sih Pak?" "Lauknya mana Bapak mau makan?" "Makan tuh daun depan rumah." Dan semenjak saat itu Pak Sumadi dengan Bu Neneng jadi saling diam. Pak Sumadi yang sudah lelah dengan semua itu beranjak pergi untuk mencari angin malam. Bu Neneng tidak mempertanyakan kepergian Pak Sumadi malam itu. Pak Sumadi berjalan keliling desa naik motor bututnya itu sembari mencari angin. Rembulan malam itu terlihat sangat padang menyinari bumi yang gelap. Beberapa saat kemudian, Pak Sumadi berhenti di sebuah warung kopi yang ada di pinggir sawah. Di sana ada beberapa bapak-bapak. Dari salah satu bapak-bapak itu, ada salah satu orang yang tidak asing baginya. Lelaki itu terlihat seperti orang kaya menggunakan jam tangan, rambutnya klimis dan mengenakan kemeja lengan pendek. Saat Pak Sumadi masuk ke dalam warung itu, ternyata lelaki tersebut memanggilnya. Sumadi, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu, sini duduk." Seketika Pak Sumadi ingat kalau lelaki itu adalah teman lamanya yang sudah lama sekali tidak pernah bertemu. Baik Mat,
kamu sudah sukses sekarang ya? Iya ini Dik, bisnis rental. Saat itu Pak Sumadi pun duduk di sampingnya Pak Somad. Mereka ngobrol satu sama lain. Dia pun dipesankan kopi oleh Pak Somad serta makan karena dia yang akan mentraktir semuanya. Mat, bagi tipsnya dong. Gimana caranya biar jadi orang sukses kayak kamu? Aku udah capek banget hidup miskin selalu kekurangan, ucap Sumadi. Emangnya selama ini kamu kerja apa, Di? Aku ngojek, Mat. Kamu tahu sendiri kan, ngojek itu nggak nentu pendapatannya. Apalagi sekarang kan kebanyakan pakai ojek online. Gini aja, kalau kamu mau aku kasih tahu caranya, ucap Somad. Aku mah pasti mau banget, Mat. Tapi gimana dulu caranya? Segera saat itu Pak Somad berbisik ke telinganya Pak Sumadi. Beliau berbisik kepada Pak Sumadi untuk melakukan pesugihan. Setelah mendengar bisikan dari temannya itu, Pak Sumadi pun langsung berpikir dan dia langsung berminat melakukan itu karena dia benar-benar sudah bosan untuk hidup miskin. Gimana, Di? Iya deh, aku mau. Kalau gitu besok kita berangkat, nanti kamu ke rumahku ya. Iya, Mat. Tak terasa hari pun sudah mulai malam. Pak Sumadi dan Pak Somad pun bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Sumadi sebelum pergi ke rumahnya Pak Somad, Pak Sumadi sarapan terlebih dahulu bersama dengan Bu Neneng. Sementara kedua anaknya sudah berangkat sekolah. Pak Sumadi sarapannya sangat buru-buru sekali, sehingga membuat Bu Neneng bertanya. Pak Sumadi hanya beralasan kalau dia akan ngojek lebih awal supaya dapat penumpang lebih banyak. Pak, makanya kok buru-buru banget? Iya Bu, biar dapat penumpang banyak. Bapak mau jalan sekarang ya? Iya Pak, hati-hati ya. Pak Sumadi pun tidak menceritakan kepada istrinya mengenai dia akan pergi ke tempat pesugihan bersama dengan temannya itu. Dia hari ini tidak ngojek tapi pergi ke rumahnya Pak Somad. Kebetulan rumah temannya itu tidak terlalu jauh, ada di desa sebelah. Meskipun berada di desa sebelah, mereka jarang ketemu. Apalagi Pak Somad pasti sekarang ini tengah sibuk karena dia telah sukses. Pak Sumadi mengendarai motornya dengan kencang karena berharap cepat sampai di rumahnya Pak Somad. Beberapa saat kemudian, beliau pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Somad. Rumahnya sangat mewah sekali, berlantai 2 dan di garasinya terdapat beberapa kendaraan mewah yang jelas harganya mahal. Setelah menemui Pak Somad, mereka pun segera berangkat menuju ke tempat pesugihan itu dengan menggunakan mobil milik Pak Somad. Sementara motor Pak Sumadi dititipkan di rumahnya Pak Somad. Di sepanjang perjalanan mereka ngobrol dan Pak Sumadi terkejut karena ternyata temannya itu selama ini juga sudah melakukan pesugihan. Awal di warung kopi itu, Pak Somad menceritakan kalau dia tahu tentang dukun pesugihan itu dari temannya dan temannya ada yang telah melakukan pesugihan. Tapi sekarang, akhirnya Pak Somad jujur kalau selama ini dia juga sudah melakukan pesugihan. Sontak Pak Sumadi yang mendengar ucapan dari Pak Somad terkejut bukan main. Dalam pikirannya, pantas saja Somad jadi kaya raya sekarang, padahal dulunya cuma supir angkutan. Beberapa jam kemudian, mereka pun sampai juga di daerah dukun pesugihan itu. Namun mobil milik Pak Somad tidak bisa masuk karena mereka harus berjalan melalui jalan setapak yang ada di tengah hutan. Saat itu mobil pun dititipkan di rumah warga yang ada di dekat hutan itu. Dan kemudian Pak Sumadi dan Pak Somad berjalan kaki berdua. Sore itu hari sudah semakin gelap. Jalanan tengah hutan pun mulai gelap, hingga senja sore hari sudah mulai tenggelam di bagian ufuk barat. Suara burung-burung saling bersahutan yang membuat suasana di tengah hutan itu semakin mencekam. Mereka juga harus melewati jalan yang setapak bebatuan yang juga berliku. Suara hewan seperti serangga dan jangkrik pun saling bersahutan. Sesekali mereka juga istirahat karena perjalanan yang mereka lalui cukup jauh. Dan untungnya Pak Somad sudah menyediakan minuman dan makanan dari rumah. Masih jauh gak Mat tempatnya? Tanya Pak Sumadi. Bentar lagi kok. Setelah istirahat, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya ke rumah Ki Darmoyo. Dan beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah Ki Darmoyo. Terlihat sebuah rumah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu yang ada di tengah hutan. Namun rumah itu terlihat sepi dan tertutup.
Meskipun begitu, Pak Somad tetap mengetuk pintu rumahnya karena dia yakin Ki Darmoyo berada di dalam rumah. Sudah beberapa kali pintu rumahnya diketuk, akan tetapi belum keluar juga. Akhirnya mereka pun duduk menunggu di bangku yang ada di depan teras rumah itu. Sesaat kemudian terlihat ada seorang laki-laki parubaya yang datang. Usianya sudah sekitar 65 tahunan. Dia menyapa Pak Somad karena selama ini mereka sudah dekat sekali. Somad, ayo masuk. Setelah dipersilakan, mereka pun akhirnya masuk ke dalam. Tak lupa sesampainya di dalam, Pak Somad memperkenalkan Pak Sumadi. Ki, ini kenalin teman saya Sumadi. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Ini Ki, Sumadi mau melakukan pesugihan. Apa kamu sudah yakin? Yakin Ki, saya sudah bosan hidup miskin, selalu serba kekurangan. Resiko apapun itu nantinya yang akan terjadi, apa kamu yakin dan sanggup? Iya Ki. Kalau kamu sudah yakin dan sanggup, ada beberapa ritual dan syarat yang harus kamu penuhi. Apa syarat dan ritualnya Ki? Kamu harus melakukan puasa pati geni dan puasa Kamis Wage. Tidak hanya itu saja, kamu juga harus mencari kucing oren dan bawa ke sini untuk melakukan ritual. Pak Sumadi pun menyanggupi syarat yang telah diterangkan oleh Ki Darmoyo. Iya Ki, saya akan melakukan semua itu. Ada satu lagi. Apa itu Ki? Kamu juga harus membayar maharnya terlebih dahulu kepadaku. Saat itu Pak Somad yang tahu kalau Pak Sumadi tidak punya uang, dia pun yang akan membayarkan semua maharnya untuk Pak Sumadi. Sudah biar saya saja yang bayar semuanya Ki, sahut Pak Somad. Segera Pak Somad mengambil uang yang sudah disiapkan dan memberikan langsung kepada Ki Darmoyo. Ini Ki uangnya. Baiklah, jadi nanti kamu datang ke sini lagi kalau semua syarat itu sudah kamu lakukan. Baik Ki. Saat itu mereka pun segera kembali pulang ke rumah karena Pak Sumadi harus melakukan beberapa syarat terlebih dahulu, yakni puasa pada Kamis Wage dan juga mencari kucing oren. Suasana sudah semakin gelap sekali, hawa dingin mulai menusuk ke dalam tulang mereka. Suara jangkrik dan hewan lainnya saling bersautan. Malam itu semakin mencekam. Di perjalanan tengah hutan mereka mendengar ada suara langkah kaki tepat berada di belakang tubuh mereka. Mat, dengar ada suara enggak? Suara apa? Ada suara langkah kaki di belakang kita. Aku nggak berani lihat. Ah, paling ada hewan. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh deh. Pak Sumadi yang tadinya takut, dia pun melanjutkan perjalanan bersama dengan Pak Somad karena supaya cepat sampai di perkampungan warga tempat mereka menitipkan mobilnya. Setelah suara langkah kaki itu sudah tidak terdengar lagi, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. Mat, suara apa itu Mat? Aku takut nih. Udah, palingan juga Mbak Kunti. Dan benar, tepat di hadapan mereka ada sosok kuntilanak yang sedang melayang tertawa mengikik. Wajahnya hancur, rambutnya acak-acakan dengan pakaian yang berwarna putih lusuh. Sontak keduanya pun langsung terdiam melihat sosok itu. Tubuh pun gemetaran, bulu kuduk berdiri merinding semua. Jantung pun terasa berdegup dengan sangat kencang sekali. Seketika saat itu mereka mencium bau anyir darah dan bau busuk yang menyeruak ketika ada kuntilanak itu. Hembusan angin kencang datang membuat suasana semakin mengerikan. Mereka hanya bisa terdiam kaku di tengah hutan itu. Dan hingga beberapa saat kemudian, akhirnya sosok kuntilanak itu menghilang pergi dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, akhirnya sampai juga mereka di perkampungan dan segera mereka pulang naik mobil yang Pak Somad telah parkirkan di sana. Sesampainya di rumah, sekitar subuhan, Pak Sumadi pun ditanyai oleh Bu Neneng karena sudah seharian lebih dirinya baru pulang. Pak, dari mana saja sih? Kok baru pulang? Iya Bu, maaf, Bapak kemarin diajak teman Bapak diajari usaha. Usaha apa Pak? Usaha toko mainan. Terus kok sampai jam segini baru pulang Pak? Iya Bu, Bapak diajak ke tempat suppliernya langsung di luar kota.
Kenapa nggak bilang-bilang sih Pak? Ibu kan jadi khawatir. Bukannya kalau di rumah Bapak selalu dimarahi terus ya Bu? Singkat cerita, tibalah di mana hari Kamis Wage, Pak Sumadi pun melakukan puasa muti sehari yang nantinya akan dilanjutkan dengan puasa pati geni. Setelah selesai melakukan puasa muti dan puasa pati geni, Pak Sumadi harus mencari kucing oren untuk dilakukan ritual nantinya di rumah Ki Darmoyo. Dia pun sembari mengojek mencari kucing oren yang ada di jalanan. Siang itu Pak Sumadi belum dapat penumpang. Dia pun pergi keliling naik motor untuk mencari kucing oren. Beberapa saat kemudian di pinggir jalan itu Pak Sumadi akhirnya melihat ada seekor kucing oren. Dengan segera dia turun dari motor dan mengambil kucing oren itu dengan karung yang sudah disiapkan dari rumah. Sebelum mengambil kucing oren itu, Pak Sumadi melihat ke sana kemari mengindarkan pandangan karena takut ada orang yang melihat. Untungnya kebetulan siang itu jalanan masih terlihat sangat sepi, tidak ada orang yang lewat, sehingga dia bisa langsung memasukkan kucing oren itu ke dalam karungnya. Setelah mendapatkan kucing oren itu, beliau pun segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, kucing oren itu diletakkan di kandang belakang rumah milik Pak Sumadi. Saat malam hari, Bu Neneng mendengar ada suara kucing yang terus mengeong membuat dia penasaran. Karena merasa terganggu dengan suara itu, Bu Neneng pun akhirnya pergi ke belakang rumah dan dia terkejut di dalam kandang yang tadinya sudah tidak terpakai. Tiba-tiba ada kucing berwarna oranye di sana. "Pak, Bapak, Pak," teriak Bu Neneng. "Ada apa sih Bu teriak-teriak malam-malam gini?" "Pak, ini kok tiba-tiba ada kucing? Dari mana asalnya?" "Itu punya Bapak Bu, tadi nemu di jalan." "Buat apa sih Pak? Ganggu tau Pak, ngeong-ngeong terus. Udah buang aja Pak besok," ucap Bu Neneng. "Ya Bapak kan suka kucing Bu, ya udah deh besok Bapak buang." Keesokan harinya, Pak Sumadi membawa kucing oren itu dengan alasan akan dibuang sesuai perintah dari Bu Neneng. Padahal sebenarnya dia akan pergi ke rumahnya Pak Somad dan akan pergi lagi ke rumahnya Ki Darmoyo. "Bapak pergi dulu ya Bu." "Iya Pak." "Oh ya Bu, kayaknya beberapa hari nanti Bapak nggak pulang. Soalnya hari ini Bapak diajak teman Bapak lagi buat diajari cara bisnis." "Oh, pantesan Bapak bawa tas sama baju segala. Ya udah Pak, tapi jangan lama-lama ya." "Iya Bu, tenang aja." Beberapa saat kemudian Pak Sumadi pun akhirnya sampai juga di rumahnya Pak Somad. Mereka seperti kemarin naik mobil Pak Somad menuju ke rumahnya Ki Darmoyo. Singkat cerita, sesampainya di tengah hutan, mereka seperti biasa melewati jalanan setapak yang bebatuan dan juga berlika-liku. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumahnya Ki Darmoyo. Setelah menemui Ki Darmoyo, kucing oren itu diberikan langsung dan sore itu juga akan langsung dilakukan penyembelihan kucing oren di depan rumahnya Ki Darmoyo. Ki Darmoyo dengan menggunakan pedang yang sangat tajam sekali, Pak Sumadi dan Pak Somad disuruh untuk memegangi kucing oren itu. Sementara Ki Darmoyo yang akan menyembelih kucing oren itu. Sesaat kemudian darah pun mulai mengalir deras disertai dengan bau yang sangat anyir dan amis. Ki Darmoyo menyembelih kucing oren itu sembari mulutnya terus berkomat-kamit membacakan mantranya. Saat itu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang saat sore menjelang petang. Suara dari kucing oren itu terdengar untuk yang terakhir kalinya, melengking di dalam hutan itu. Singkat cerita, malam harinya Pak Sumadi pun akan mulai melakukan ritual dengan Ki Darmoyo di dalam ruangan ritual yang ada di rumah itu. Sementara Pak Somad menunggu di depan. Saat itu Ki Darmoyo sudah membakar kemenyan dan mulutnya terus berkomat-kamit. Di dalam sana juga ada beberapa sesajen yang sudah tertata rapi. Dan tidak hanya itu, ada juga benda-benda pusaka yang juga terpasang di dinding. Membuat Pak Sumadi merasa ketakutan saat berada di dalam ruangan yang serba berwarna hitam itu. Setelah itu, kucing oren yang sudah mati itu kemudian akan dibungkus oleh Ki Darmoyo dengan bungkusan kain putih yang sudah disiapkan. Kemudian setelah kucing oren yang sudah dibungkus dengan kain mori putih itu lalu diasapkan di atas kemenyan, sembari merapalkan mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Pak Sumadi yang melihat itu merinding ketakutan. Tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual itu.
Setelah dilakukannya ritual itu, kemudian Ki Darmoyo mengajak Pak Sumadi ke tengah hutan karena Pak Sumadi harus bersemedi di bawah pohon besar. Saat itu mereka pun berjalan berdua melewati jalanan setapak bebatuan yang berliku. Di dalam itu sangat gelap sekali, hanya ada penerangan dari sinar rembulan. Dan di tengah perjalanan tiba-tiba saja Pak Sumadi mendengar ada suara yang memanggil namanya dari belakang. Seketika ia pun terhenti langkahnya. Saat Pak Sumadi akan menoleh, tiba-tiba saja Ki Darmoyo melarangnya. Hiraukan saja, kita lanjutkan perjalanan saja kembali. Akhirnya saat itu Pak Sumadi pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pohon besar. Sesaat kemudian mereka melewati jalanan pinggir sungai. Deru arus air terdengar keras sekali, disertai dengan hawa dingin yang menusuk ke dalam tulang. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di bawah pohon yang besar. Setelah itu Pak Sumadi pun diperintahkan untuk duduk bersila di hadapan pohon besar itu. Sekarang kamu duduklah bersila di depan pohon itu. Pak Sumadi pun langsung menuruti apa yang dititahkan oleh Ki Darmoyo. Setelahnya Ki Darmoyo memberikan mantra yang harus dibaca oleh Pak Sumadi. Oh iya, jangan lupa nanti saat kamu melakukan ritual, kamu jangan pernah tergoda dengan gangguan yang akan datang. Iya Ki. Pak Sumadi pun mulai merapalkan mantranya untuk melakukan ritual. Sementara Ki Darmoyo beranjak pergi meninggalkannya sendirian di dalam hutan itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Pak Sumadi terkejut mendengar ada suara kucing yang mengeong sangat kencang sekali yang ada di dalam hutan itu. Dia sempat terperanjat, namun setelahnya Pak Sumadi pun mencoba fokus melanjutkan ritualnya. Sesaat kemudian, hembusan angin kencang datang membuat dedaunan pohon besar itu bertaburan mengenai tubuh Pak Sumadi. Kemudian beliau dikejutkan dengan suara langkah kaki yang sangat besar sekali dari belakang tubuhnya. Tanah yang diduduki Pak Sumadi pun berasa bergetar semua karena tapakan kaki itu. Tidak hanya ada suara langkah kaki, Pak Sumadi juga mendengar ada suara geraman yang sangat berat dan besar. Bulu kuduknya seketika merinding ketakutan mendengar suara itu. Singkat cerita, Pak Sumadi pun akhirnya selesai juga melakukan ritual itu, dan dia pun segera pulang ke rumahnya Ki Darmoyo. Beliau berjalan melewati jalanan setapak sendirian. Banyak gangguan yang menghampiri Pak Sumadi saat sedang berjalan menuju ke rumah Ki Darmoyo. Tiba-tiba Pak Sumadi dikejutkan dengan suara kuntilanak yang tertawa mengikik. Sontak beliau ketakutan melihat wujud sosok kuntilanak itu. Wajahnya hancur penuh dengan darah, mulutnya menyeringai dengan pakaian yang putih lusuh. Namun untungnya sesaat kemudian sosok kuntilanak itu langsung menghilang entah kemana, sehingga Pak Sumadi pun dapat melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah Ki Darmoyo. Beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai juga di rumah Ki Darmoyo. Saat itu beliau sedang berada di dalam ruangan ritual. Sebelum pulang, Pak Sumadi diberikan wejangan oleh Ki Darmoyo. Kamu sudah berhasil melakukan ritualnya. Setelah ini, bawalah bungkusan kucing oranye ini, dan nanti kucing ini kamu kuburkan di tempat usaha yang akan kamu bangun nantinya. Iya Ki. Jangan lupa, setiap malam Sabtu Kliwon, kamu harus melakukan ritual di dalam ruangan khusus yang sudah disediakan, dan juga beberapa sesajen dan kemenyan yang harus kamu letakkan di dalam ruangan khusus itu. Ingat, jangan ada orang yang masuk ke dalam ruangan itu kecuali dirimu. Baik Ki, saya ngerti. Setelahnya Ki Darmoyo memberikan secari kertas kepada Pak Sumadi. Kertas itu berisikan mantra yang nantinya harus Pak Sumadi baca saat melakukan ritual di dalam rumahnya. Karena semua urusannya dengan Ki Darmoyo sudah selesai, saat itu juga Pak Sumadi dan Pak Somad bergegas untuk pulang ke rumah. Saat itu mereka pulang sekitar pukul 2 dini hari. Kucing oranye yang dibungkus kain mori putih itu diletakkan di bagasi mobil. Singkat cerita, hari berikutnya, Gopur anak bungsunya Pak Sumadi saat malam hari. Dia tiba-tiba saja kejang-kejang, kedua matanya melotot, bahkan suhu tubuhnya itu sangat panas sekali. Saat itu, Rena pun memanggilkan ibunya. Bu, ibu.
Sesaat kemudian Bu Neneng datang menemui Gopur yang sudah kejang-kejang di dalam kamarnya. "Gopur, kamu kenapa nak?" "Pak, Bapak." "Ada apa sih Bu?" "Ini Pak, Gopur kejang-kejang." "Gimana ini Pak? Kita bawa ke dokter yuk Pak." "Mau bawa ke dokter pakai apa Bu? Kan harus ada uangnya. Kita kan gak punya uang." Lalu Bu Neneng mencari cara dengan mengompres keningnya Gopur. Saat itu panasnya tidak kunjung turun meskipun sudah dikompres beberapa kali. Wajahnya Gopur sangat pucat sekali. Tubuhnya mendadak menggigil kedinginan sampai kejang-kejang, membuat Bu Neneng dan Pak Sumadi khawatir. Waktu itu Bu Neneng sedang mengganti air kompresan, sementara Pak Sumadi membeli obat di warung untuk Gopur. Namun sesaat kemudian, Gopur pun akhirnya meninggal dunia. Usai munculnya sosok misterius di dekat Gopur dan langsung mengambil sukmanya. Anehnya, dari bagian leher Gopur terdapat luka tersayat, dan setelahnya darah bercucuran banyak sekali di spray kasurnya. Beberapa saat kemudian Pak Sumadi dan Bu Neneng masuk bersamaan ke dalam kamarnya Gopur. Mereka terkejut karena anak bungsunya itu sudah meninggal dunia. Sebelumnya saat itu Gopur yang ada di dalam kamarnya tiba-tiba saja dia melihat ada sosok tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam serta kedua mata yang merah menyala. Sosok itu menatap tajam ke arah Gopur dan setelahnya dia langsung kejang-kejang. Keesokan paginya, semua warga geger dengan meninggalnya anak Pak Sumadi dan Bu Neneng yang meninggal secara mengenaskan penuh dengan darah, sehingga semua warga datang menggunjing soal meninggalnya si Gopur. Setelahnya jenazah anak bungsu Pak Sumadi pun dimakamkan. Usai pemakaman, sesampainya di rumah, ketika Pak Sumadi akan ganti baju, dia membuka lemari baju di dalam kamarnya itu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sudah ada banyak sekali tumpukan uang di sana. "Akhirnya, aku bisa jadi orang kaya," ucapnya sambil tertawa. Tiba-tiba saat Pak Sumadi sedang melihat uangnya itu, Bu Neneng datang menghampiri Pak Sumadi dan menanyakan tentang uang itu. "Loh, Pak, Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana?" tanya Bu Neneng. "Ini loh Bu, waktu itu kan Bapak pinjam sama teman Bapak buat modal usaha." "Oh, syukurlah Pak." Saat itu Bu Neneng percaya saja dengan apa yang sudah diucapkan oleh Pak Sumadi. "Emangnya Bapak mau buka usaha apa Pak?" "Rencananya sih Bapak mau bikin usaha warung bakso dan mie ayam Bu." "Ide bagus itu Pak." Singkat cerita, semenjak mendapatkan uang yang sangat banyak itu, Pak Sumadi akhirnya dapat membeli kios untuk usaha bakso dan mie ayamnya. Suatu malam hari ketika sebelum usahanya itu dibuka, Pak Sumadi menggali tanah yang ada di depan kios dan setelahnya kucing oranye dengan bungkusan kain mori itu dikuburkan di dalam galian tanah itu. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian usaha bakso dan mie ayamnya Pak Sumadi sangat berkembang dan selalu laris manis. Setiap harinya banyak sekali pelanggan yang datang berdatangan. Tak lupa Pak Sumadi mendatangi ke rumahnya Pak Somad untuk mengembalikan uang yang waktu itu dipinjam sebagai mahar untuk Ki Darmoyo. "Mat, ini aku mau ngembaliin semua uang yang waktu itu kamu kasih pinjam sama aku. Makasih ya Mat." "Sama-sama Di, gimana bisnis kamu lancar?" "Iya Mat, lancar." Loh, ini kebanyakan Di," ucap Pak Somad setelah menghitung uang yang ada di amplop. "Udah anggap aja itu tanda terima kasih dari aku karena kamu sudah membantu aku." "Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Di," ucap Somad. Hari demi hari berlalu, bulan pun berganti, tahun pun silih berganti. Pak Sumadi semakin sukses. Dia sudah dapat merenovasi rumahnya menjadi berlantai 2 dan semua lantainya terbuat dari marmer. Bahkan sudah ada beberapa kendaraan mewah yang berada di dalam garasi rumahnya. Sekarang Rena, anak sulungnya, sudah mulai kuliah. Dia pun sudah dewasa dan setiap berangkat kuliah selalu naik motor, kadang juga mobil, karena dia telah dibelikan motor dan mobil oleh Pak Sumadi. Namun di balik kesuksesan dan kemegahan rumahnya itu, mereka semua hidupnya tidak tenang karena selalu mendapatkan gangguan-gangguan. Suatu malam, saat Bu Neneng sedang berada di dalam dapurnya sedang memasak untuk makan malam, tiba-tiba dia mencium bau busuk yang menyeruak. Baunya seperti bau bangkai tikus. "Kok bau busuk ya?
Apa perasaanku aja? Gumamnya keheranan. Seketika Bu Neneng terkejut ketika jendela dapurnya itu ada yang mengetuk beberapa kali. Karena penasaran, dia pun akhirnya melihat ke arah jendela. Saat dihampiri ke arah jendela, betapa terkejutnya ia ketika di belakang jendela itu ada sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakangi Bu Neneng. Sesaat kemudian sosok itu tiba-tiba saja memutarkan kepalanya hingga 180 derajat sehingga membuat Bu Neneng terkejut. Bu Neneng langsung terdiam kaku, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Wajah sosok itu menatap tajam ke arah Bu Neneng. Wajahnya penuh darah, hancur, dan juga sangat menyeramkan. Sosok itu tersenyum menyeringai ke arah Bu Neneng. Dan karena tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya Bu Neneng pun ambruk pingsan di tempat. Saat itu Pak Sumadi yang akan pergi ke kamar mandi melewati dapur, melihat kompor yang masih menyala dan bau gosong. Akhirnya beliau mengecek dan ternyata tempe yang tadi digoreng oleh Bu Neneng sudah gosong karena ditinggal. Loh, ibu mana ini? Kok ditinggal sampai gosong sih? Gumam Pak Sumadi sembari mematikan kompornya. Dia belum tahu kalau istrinya itu jatuh pingsan. Saat akan ke kamar mandi, dia melihat Bu Neneng sudah terkapar di bawah lantai. Pak Sumadi pun terkejut. Dengan tergopoh-gopoh, beliau pun segera menggotong Bu Neneng untuk membawanya ke dalam kamar. Kemudian Pak Sumadi mencoba mengoleskan minyak kayu putih agar Bu Neneng segera sadar. Rena, teriak Pak Sumadi pada anak sulungnya. Iya Pak, ada apa? Ambilkan teh hangat buat ibu. Iya Pak. Segera Rena pun pergi ke dapur untuk mengambilkan teh hangat. Sesaat setelah Rena kembali ke kamar Bu Neneng, akhirnya Bu Neneng pun sudah sadar juga. Ini Bu, minum dulu. Segera Bu Neneng menegak segelas teh hangat yang sudah dibuatkan oleh anaknya itu. Ibu kenapa kok bisa pingsan tadi? Tanya Pak Sumadi. Namun saat itu Bu Neneng diam saja tidak menjawab pertanyaan dari Pak Sumadi. Ya udah kalau ibu belum mau jawab gak apa-apa. Ibu istirahat aja dulu ya. Tengah malamnya, saat Rena sedang mengerjakan tugas kuliahnya, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu kamarnya. Dia pikir itu adalah bapak atau ibunya yang mengetuk pintunya, namun tidak ada suara yang memanggil namanya. Karena penasaran, dia pun beranjak untuk membuka pintu kamarnya. Ketika pintu dibuka, ternyata di depan kamar tidak ada siapa-siapa. Kok sepi ya, gak ada siapa-siapa. Akhirnya dia pun kembali menutup pintu kamar. Saat dia membalikkan tubuh, sontak betapa terkejutnya Rena ketika di belakangnya sudah ada sosok tinggi besar dengan kedua mata merah menyala menatap tajam ke arahnya. Sosok genderuwo dengan bulu lebat dan hitam itu baunya sangat busuk sekali, amis dan juga anyir serta seperti bau bangkai tikus. Tubuh Rena seketika menjadi kaku, jantungnya berdebar dengan kencang, napas pun terasa memburu. Dia pun pingsan di tempat. Singkat cerita, keesokan harinya Rena belum bangun juga. Akhirnya Bu Neneng menghampiri ke kamarnya Rena untuk membangunkan karena harus berangkat kuliah. Rena, nak. Untungnya pintu kamar Rena tidak dikunci sehingga Bu Neneng bisa langsung membuka pintu kamarnya. Dan betapa terkejutnya beliau ketika melihat anaknya sudah terkapar di lantai. Ya Allah, Duk, bangun, Duk. Kamu kenapa tidur di sini? Pikir Bu Neneng. Semalam Rena tidur di lantai, padahal sejak malam Rena pingsan dan belum sadar sampai pagi. Sesaat setelah digoyang-goyangkan tubuhnya oleh Bu Neneng, akhirnya Rena pun bangun juga. Namun tubuhnya terasa lemas dan sakit semua. Kamu kenapa tidur di bawah? Aku semalam pingsan, Bu. Aku lihat ada sosok genderuwo, jawab Rena. Sebenarnya ibu semalam juga melihat sosok kuntilanak, nak. Saat itu Bu Neneng pun akhirnya jujur juga kepada Rena soal apa yang sudah dilihatnya di belakang jendela dapur. Ya udah sana kamu siap-siap, mau berangkat kuliah kan? Ini sudah siang loh. Iya Bu. Kemudian Rena pun beranjak pergi ke kamar mandi. Jalannya terasa berat karena masih sangat mengantuk dan tubuhnya terasa lemas gara-gara semalam. Singkat cerita, saat di perjalanan menuju kampus naik motor, tiba-tiba saja Rena merasakan pusing sekali pada kepalanya, bahkan padangannya sampai berkunang-kunang.
Dalam pandangannya itu, ia melihat di depan jalan ada sosok tinggi besar yang sudah menghadang Rena. Hingga akhirnya dia pun banting setir ke arah kiri dan dia pun mengalami kecelakaan. Motornya menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Saat itu Rena mengalami kecelakaan tunggal. Ada beberapa warga yang segera membantunya. Ternyata salah satu warga ada yang mengenali Rena dan saat itu juga segera dia dibawa pergi ke warungnya Pak Sumadi untuk mengabarkan. Pak Sumadi, ada apa ini Pak? Pak, anak Bapak. Anak saya kenapa Pak? Bapak tenang dulu, ngomongnya pelan-pelan. Anak Bapak si Rena kecelakaan itu Pak di jalan raya. Rena, timbal Bu Neneng yang baru datang ke warung. Setelahnya Pak Sumadi dan Bu Neneng segera ke rumah sakit karena Rena tadi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun ternyata Rena sudah meninggal dunia. Anehnya tubuh Rena tidak ada luka sama sekali, semuanya utuh, padahal motor yang dikendarainya ringsek parah. Namun menurut pemeriksaan dari dokter, Rena mengalami luka dalam sehingga yang menyebabkannya meninggal dunia. Hari itu pun segera jenazah Rena langsung dimakamkan. Namun saat dimandikan, Bu Neneng melihat keanehan yang ada pada bagian lehernya Rena. Ada bekas sayatan di sana. Padahal sebelumnya waktu di rumah sakit, tidak ada luka sayatan di bagian lehernya. Sayatan itu sama persis dengan yang waktu itu terjadi pada Gopur anak bungsunya. Singkat cerita, semenjak ditinggal kedua anaknya, Pak Sumadi dan Bu Neneng stres selalu sedih. Karena meskipun memiliki banyak uang dan kekayaan, dengan usahanya yang sukses tidak membuat hidup mereka bahagia. Mereka justru kesepian karena kehilangan kedua anak kesayangannya. Bahkan di dalam rumahnya yang mewah itu selalu mendapatkan gangguan dan suara-suara aneh. Pak Sumadi dan Bu Neneng mengobati rasa kesepiannya itu. Mereka berencana untuk memiliki anak lagi. Akan tetapi, sudah berusaha mereka tidak bisa memiliki anak. Bahkan saat dilakukan pemeriksaan ke dokter, Bu Neneng dinyatakan tidak bisa hamil lagi. Bu Neneng pun akhirnya sedih. Ditambah setelah itu, Pak Sumadi tiba-tiba saja mendadak sakit-sakitan. Tubuhnya semakin kurus, akan tetapi perutnya semakin membuncit. Setiap malamnya, Pak Sumadi ketakutan dan merasakan sakit. Apalagi sekujur tubuhnya terdapat banyak sekali bekas luka bakar, padahal dia tidak terkena api sebelumnya. Dia juga merasakan panas kesakitan terus-menerus dan juga selalu berteriak. Hingga akhirnya Bu Neneng lah yang harus mengurus warung bakso dan juga mie ayam. Hingga beberapa bulan kemudian, Pak Sumadi sakitnya semakin parah. Dia terus teriak kesakitan. Bahkan tubuhnya baunya sangat busuk sekali. Dan semenjak saat itu, Bu Neneng yang sudah tidak kuasa dan tidak kuat dengan Pak Sumadi. Akhirnya Bu Neneng pun dengan tega menceraikan Pak Sumadi yang sedang sakit-sakitan. Pak, mulai sekarang ibu gak mau lagi sama bapak. Ibu capek harus ngurus bapak yang sakit-sakitan. Mulai sekarang ibu minta cerai Pak. Bu, jangan Bu. Bapak gak mau. Jangan tinggalin bapak Bu. Namun Bu Neneng tidak memperdulikan itu. Beliau segera pergi meninggalkan Pak Sumadi begitu saja. Semenjak saat itu, Pak Sumadi tinggal sendirian di dalam rumah. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Semua usaha mie ayam dan juga baksonya yang sudah memiliki beberapa cabang akhirnya bangkrut semua karena tidak ada yang mengurus semua usahanya itu. Dia pun bangkrut dan tidak memiliki uang lagi. Kini, Pak Sumadi pun hidup sendirian. Di dalam rumah dia selalu diteror oleh gangguan yang mengerikan. Dia juga merasakan sakit semua pada tubuhnya. Hingga suatu ketika saat malam hari, Pak Sumadi yang ada di dalam kamarnya tiba-tiba saja dia didatangi oleh sosok genderuwo yang sangat tinggi besar dengan kedua matanya yang merah menyala. Hembusan yang kencang berada di dalam kamar membuat suasana semakin mencekam. Kamu harus mati, ucap sosok itu. Tidak, pergi. Saat itu Pak Sumadi benar-benar ketakutan, namun dia tidak bisa pergi kemanapun. Perutnya yang semakin membuncit membesar seperti orang hamil, sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka bakar. Sosok itu kemudian mendekat ke arah Pak Sumadi dan perlahan sosok tersebut mencekik leher Pak Sumadi sampai beliau menjulurkan lidahnya ke depan.
Sesaat kemudian, akhirnya Pak Sumadi pun meninggal dunia. Di bagian lehernya terdapat luka sayatan yang berdarah. Dan beberapa hari kemudian, jenazahnya Pak Sumadi dipenuhi dengan belatung yang baunya sangat busuk sekali setelah perut buncitnya itu meledak. Pagi itu, ada beberapa warga yang lewat di depan rumahnya Pak Sumadi dan mereka semua mencium bau busuk yang berasal dari rumahnya Pak Sumadi. Akhirnya salah satu warga melapor ke Pak RT. Setelahnya semua warga mendatangi rumahnya Pak Sumadi dan mereka terkejut ketika melihat tubuh Pak Sumadi sudah digerubungi belatung yang baunya sangat busuk. Astagfirullahaladzim, ucap semua warga. Saat itu pun segera akhirnya jenazah Pak Sumadi segera dimakamkan selayaknya jenazah pada umumnya. Dan setelah kematian Pak Sumadi, menurut para warga banyak yang melihat penampakan di sekitar rumah mewah yang dimiliki Pak Sumadi. Sekarang rumahnya telah menjadi angker dan juga terbengkalai. Tidak hanya melihat sosok-sosok menyeramkan saja, tapi para tetangganya seringkali mendengar ada suara-suara aneh dan juga menyeramkan. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.